Perkenalkan, nama aku Chaitun Aurora dengan NIM 4122301112. Sesuai dengan judulnya, kita akan membahas jenis-jenis surat bisnis. Kita bahas pengertiannya dulu yuk. Apa sih surat bisnis? Business letter atau surat bisnis adalah jenis surat yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan berbagai macam tujuan bisnis. Tujuan penggunaan surat bisnis juga beragam loh, mulai dari kesepakatan, pernyataan, informasi, undangan, dan lain-lain. Surat bisnis biasanya dibuat oleh perusahaan untuk dikirimkan ke perusahaan lain, klien, dan pemegang saham. Selain itu, surat bisnis juga bisa digunakan oleh sesama individu untuk menunjukkan profesionalitas dalam dunia kerja. Surat bisnis juga bisa mendatangkan manfaat berupa mempererat hubungan antara pembuat surat dan penerimanya. Yang udah saya sebutkan tadi yaitu perusahaan lain, klien, pemegang saham maupun pelanggan. Nah, kita langsung saja yang membahas jenis-jenis surat bisnis. Yang pertama ada surat perkenalan, digunakan untuk memperkenalkan diri, perusahaan, barang atau jasa kepada klien, mitra bisnis, dan investor. Tujuannya untuk membangun hubungan awal yang baik dan memberikan kesan yang positif. Nah, yang kedua, surat permintaan penawaran yang berisi tentang permintaan penawaran dari calon pembeli kepada perusahaan yang menjual produk atau jasa. Yang ketiga ada surat penawaran. Nah, surat ini dibuat oleh sang penjual kepada calon pembeli untuk menawarkan barang dan jasa. Yang keempat ada surat pesanan dan surat balasan pesanan. Nah, surat pesanan ini dibuat oleh salah satu pihak untuk memesan barang kepada pihak lain. Sementara itu, balasan pesanan ini adalah surat untuk membalas pesanan yang dibuat oleh sang pembeli kepada sang penjual. Nah, jenis-jenis surat bisnis selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Halo semua, kenalin nama saya Fatima Ainia Zahra dengan NIM 4122301091. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai macam-macam surat bisnis. Yang pertama, ada surat pesanan konfirmasi. Surat ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada pelanggan mengenai status pemesanan mereka dan biasanya mencakup rincian penting tentang pemesanan tersebut. Tujuan dari surat ini ada: 1. Memberikan kepastian. Yang kedua, memberikan rincian pemesanan. Yang ketiga, ada membangun kepercayaan. Yang keempat, dokumentasi resmi. Isi surat dalam surat konfirmasi biasanya memuat 1. Informasi perusahaan berupa nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, dan detail perusahaan lainnya. Yang kedua, ada informasi pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan kontak pelanggan yang membuat pemesanan. Yang ketiga, nomor pesanan. Yang keempat, ada rincian pesanan. Rincian pesanan ini memuat informasi mengenai produk atau jasa beserta jumlah dan harga serta deskripsi barang atau jasa tersebut. Yang kelima, ada tanggal pemesanan dan pengiriman. Yang keenam, ada metode pembayaran. Yang ketujuh, ada kebijakan pembatalan atau pengembalian. Kebijakan ini memuat prosedur pembatalan atau pengembalian. Yang terakhir, ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini ditujukan oleh pembeli. Selanjutnya, ada surat tuntutan bisnis dan surat balasan tuntutan bisnis. Surat tuntutan bisnis biasanya dikirimkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Surat ini bisa mencakup berbagai jenis tuntutan seperti 1. Klaim atas barang rusak atau cacat. Yang kedua, keterlambatan pengiriman. Yang ketiga, ketidaksesuaian layanan. Yang keempat, permintaan pengembalian dana. Kemudian ada surat balasan tuntutan bisnis. Surat ini merupakan tanggapan resmi dari pihak yang menerima tuntutan terhadap surat tuntutan bisnis yang mereka terima. Isi surat balasan ini biasanya mencakup 1. Pengakuan penerimaan surat tuntutan. Yang kedua,
penjelasan atau klarifikasi. Yang ketiga, rincian, tindakan, atau solusi. Yang keempat, permintaan maaf jika diperlukan. Selanjutnya adalah surat penagihan. Surat penagihan merupakan dokumen resmi yang dikirimkan oleh perusahaan kepada pelanggan atau pihak yang memiliki tunggakan pembayaran untuk mengingatkan mereka tentang kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan. Tujuan surat ini adalah mengingatkan tunggakan pembayaran, mendorong pembayaran, menjaga arus kas, membangun keteraturan dalam pembayaran. Isi surat ini berisi informasi perusahaan, informasi pelanggan, nomor tagihan, rincian tagihan, metode pembayaran, kebijakan pembayaran, ucapan terima kasih, dan peringatan terakhir. Kemudian adalah surat penangguhan bayaran. Surat penangguhan bayaran adalah dokumen yang dikirimkan oleh pihak yang memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak yang berhak menerima pembayaran untuk meminta penundaan pembayaran atau pengaturan ulang jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan surat ini agar pemilik kewajiban dapat meminta penangguhan pembayaran, memberikan alasan, mengajukan pengaturan ulang, dan menghindari sanksi. Isi surat ini berisi informasi pemesanan, informasi penerima pembayaran, rincian tagihan, alasan penangguhan, permohonan penangguhan, rencana pembayaran baru, dan ucapan terima kasih. Yang terakhir adalah surat referensi dagang dan surat referensi bank. Surat referensi dagang adalah surat ulasan tentang kinerja, reputasi, atau pengalaman kerja yang dimiliki oleh perusahaan atau seseorang yang dimaksud dalam konteks bisnis. Biasanya, surat referensi dagang digunakan dalam proses tender, penawaran proyek, atau ketika seseorang atau perusahaan meminta referensi tentang mitra bisnis potensialnya. Isi dalam surat referensi dagang dapat berupa identifikasi, pernyataan verifikasi, ulasan positif, rincian transaksi atau kerjasama, serta tanda tangan dan stempel. Surat referensi bank adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan klien atau nasabahnya untuk memberikan konfirmasi tertulis terkait dengan kondisi keuangan atau kredit mereka. Isi dalam surat referensi bank dapat berupa identifikasi, pernyataan verifikasi, informasi keuangan, rincian transaksi, tanda tangan, dan stempel. Sekian informasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sampai jumpa. Hai semuanya, nama saya Joy Elizabeth. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai surat bisnis. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu fungsi dari surat bisnis. Langsung aja kita mulai. Untuk fungsi yang pertama, surat bisnis berperan sebagai perwakilan daripada si pengirim pesan. Nah, maksud dari perwakilan daripada si pengirim pesan ini adalah surat bisnis itu berperan sebagai pembawa pesan yang dikirim oleh si pengirim kepada si penerima. Oleh karena itu, surat bisnis ini disebut sebagai perwakilan daripada si pengirim pesan. Yang kedua adalah surat bisnis sebagai perlengkapan untuk mengantarkan maksud dan tujuan. Jadi, surat bisnis ini berperan sebagai perlengkapan untuk mengantarkan pemberitahuan, permohonan, permintaan, ataupun ide-ide lainnya yang berkaitan dengan bisnis. Nah, contohnya itu bisa saja seperti surat pemesanan produk, surat permintaan data produk, ataupun juga surat penawaran produk. Nah, selanjutnya surat bisnis berfungsi sebagai alat bukti tulis. Nah, jadi surat bisnis ini adalah sebagai bukti tertulis bahwa telah terjadinya aktivitas bisnis. Contohnya saja itu bisa seperti surat perintah kerja, surat kerjasama, dan juga surat perjanjian jual beli. Nah, untuk fungsi selanjutnya adalah surat bisnis sebagai pengingat. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, surat itu perlu dijaga dan juga diarsipkan. Jadi ada kalanya surat-surat tersebut akan dibutuhkan suatu saat pada kasus-kasus tertentu. Fungsi selanjutnya adalah sebagai bukti sejarah. Jadi surat-surat bisnis ini tentu saja di dalamnya berisi informasi-informasi detail mengenai tanggal ataupun aktivitas
bisnis yang dilakukan pada surat tersebut. Jadi jika kedepannya suatu perusahaan itu membutuhkan informasi mengenai aktivitas bisnis yang telah dilakukan, mereka dapat melihat dari surat bisnis yang telah dibuat. Jadi itu bisa saja seperti contoh suratnya adalah surat pendirian suatu usaha ataupun surat penggabungan suatu usaha. Untuk fungsi yang keenam adalah surat bisnis sebagai pedoman kerja. Jadi aktivitas-aktivitas di perusahaan itu dapat berpedoman kepada surat-surat bisnis. Misalnya itu surat keputusan serta surat perintah yang berlaku sebagai acuan ataupun pedoman untuk melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut. Baiklah, sekian penjelasan mengenai fungsi dari surat bisnis yang dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Wan Aliana Bila Syukrani dengan NIM 4122301117. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan surat bisnis. Yang pertama, kop surat atau kepala surat. Kop surat atau kepala surat adalah bagian yang membedakan surat bisnis dengan pribadi. Bagian ini menunjukkan nama, alamat, dan kontak perusahaan. Yang kedua, tanggal surat. Berisi nama daerah dan kapan tanggal surat dibuat. Yang ketiga, nomor, lampiran, hal. Nomor diisi sesuai dengan urutan surat dengan format masing-masing perusahaan. Lampiran diisi jika surat dilengkapi dengan lampiran. Hal diisi dengan tujuan pengiriman surat. Yang keempat, nama dan alamat penerima. Yang kelima, salam pembuka. Ditulis untuk mengawali surat, bisa berisi salam penghormatan secara umum seperti dengan hormat, ataupun assalamualaikum. Yang keenam, isi surat. Bagian ini disesuaikan dengan tujuan surat, contohnya seperti surat penawaran tersebut. Yang ketujuh, salam penutup. Bagian ini berisi salam penutup sesuai dengan salam pembuka di awal surat. Yang kedelapan, nama, jabatan, tanda tangan. Bagian ini berisi nama pengirim surat beserta jabatan, tanda tangan, dan disertai cap perusahaan. Jadi itu saja langkah-langkah yang harus diketahui dalam menulis surat bisnis. Perkenalkan, nama saya Desri Murgiantari dengan NIM 4122301103. Nah, jadi teman-teman, kali ini aku akan membahas mengenai mail merge. Apa sih itu mail merge? Jadi, mail merge ini adalah satu fitur yang ada pada Microsoft Word untuk bisa membuat surat, email, invoice, atau dokumen apapun yang datanya berasal dari Microsoft Excel. Nah, gunanya fitur mail merge ini adalah, misalkan ketika kita ingin membuat undangan secara massal atau ke banyak orang sekaligus, dan nanti kita tuh nggak perlu untuk copy paste datanya ke dokumen yang ingin kita buat secara satu persatu. Untuk lebih jelasnya, langsung aja aku tunjukin cara penggunaan fitur mail merge ini ya. Oke, jadi di sini aku ada satu contoh dokumen. Ini adalah surat undangan. Seperti biasa, ini ada perihal undangan kepada penerima undangan, isi surat undangan, dan juga kolom tanda tangan pada surat undangannya. Jadi aku bakal membuat undangan untuk beberapa penerima undangan. Mungkin kalau penerimanya cuma 1, 5, atau 10 masih oke ya dibuat secara manual. Cuman gimana kalau misalnya penerima undangannya itu ada 100, 1000, atau 5000 gitu ya. Mungkin itu sangat berat ya untuk dikerjakan secara manual. Nah, dengan menggunakan fitur mail merge nanti, itu akan sangat-sangat membantu kita dalam membuat dokumen secara banyak sekaligus. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama yang perlu kita punya untuk menggunakan fitur mail merge ini ada dua hal. Yang pertama itu adalah file Microsoft Word atau dokumen yang ingin kita buat. Dalam hal ini aku ingin membuat surat undangan. Dan yang kedua adalah file Microsoft Excel. Nah, file Microsoft Excel ini akan berisi data-data yang ingin dimasukkan ke dalam dokumen yang dibuat di Word. Jadi data yang ingin kumasukkan di sini ada nama penerima dan juga tempat si penerima. Dan aku udah ada datanya itu. Oke, selanjutnya gimana sih cara mengaktifkan fitur mail merge untuk mengganti data yang ingin dirubah? Oke, langkah yang pertama adalah kita klik tab mailings pada Microsoft Word. Kita
klik ini. Nah, kemudian pada salah satu buttonnya itu kita pilih Start Mail Merge. Kita klik dan ini bakal muncul beberapa pilihan. Ini bisa kita pilih. Cuman format umum yang sering digunakan itu adalah yang letters. Letters ini bisa untuk surat, invoice dan sebagainya. Jadi aku bakal pilih yang letter saja. Oke. Nah, selanjutnya kemudian kita pilih yang select recipients ini. Kita klik. Nah, ini ada dua pilihan karena tadi aku udah ada data file Excel yang bakal digunakan, jadi aku bakal memilih yang use an existing list. Aku pilih ini. Nah, kemudian muncul bar window seperti ini. Untuk memilih file seperti biasanya, tinggal kita pilih aja data yang bakal kita hubungkan ke Word-nya. Nah, ini bakal muncul seperti ini. Dan ini ada first row of data contains column headers. Jadi kalau misalnya di data file Excel tadi udah ada headers atau judulnya itu, teman-teman jangan lupa untuk klik checklist ini ya, supaya nanti di Word-nya mudah membaca datanya yang akan digunakan. Klik. Nah, ini sudah termailing teman-teman, sudah terhubung. Bedanya apa? Bedanya di sini, di write and insert fields ini sudah aktif bar-nya. Nah, langkah yang kedua, selanjutnya ini kita akan mulai memetakan bagian mana sih yang bakal dipakai informasinya mengacu pada mana gitu. Misalnya di sini aku kepada yang terhormat, berarti ini aku bakal menggunakan nama penerima. Caranya adalah itu ada di klik insert merge field ini. Kita klik, nah aku bakal milih yang nama ini sesuai dengan dataku tadi. Kemudian di bawahnya ini aku memerlukan data tempat si penerima, aku bakal select dan kemudian aku bakal klik insert merge file. Kemudian aku pilih instansi. Nah, ini sudah terhubung teman-teman. Nah, cara untuk melihatnya itu gimana? Di sini, preview result. Nah, ini datanya sudah terganti atau sudah terisi ya, sesuai dengan data yang dihubungkan tadi. Ini bisa di next, kita bisa cek. Yang pertama Agus Widodo Budi. Kita cek. Nah, berarti dia sesuai dengan data baris pertama di Excel-nya ya. Budi dan terakhir Elang. Nah, ini udah sesuai teman-teman. Berarti ini udah jadi. Langkah terakhirnya tinggal kita klik yang finish and merge ini. Kita klik, nah ini bakal muncul beberapa, ada edit individual dokumen, print dokumen, send email message. Berarti kalau edit individual dokumen ini berarti nanti bakal jadi dokumen baru yang berisi per halaman lembar dokumen sesuai dengan datanya. Dan kemudian ada print dokumen ini ya berarti mungkin kita tinggal langsung print aja. Dan yang terakhir ada send email message. Nah, kalau send email message ini syaratnya kita harus mempunyai akun Outlook yang aktif dan juga di data Excel-nya itu kita harus ada data kolom email penerima yang valid. Nah, kita harus punya Outlook dan data email yang valid. Jadi kali ini aku bakal skip aja, aku bakal pilih yang edit individual dokumen. Ini bakal muncul all, current record, dan from. Jadi kalau all ini berarti masing-masing datanya akan terekstrak menjadi halaman baru sesuai dengan banyak datanya. Dan kalau current record ini sesuai dengan dokumen yang sedang kita aktifkan. Kalau from ini berarti data misalnya dari data 1 sampai 3 aja. Jadi aku bakal pilih yang all. All, terus kita klik OK. Nah, ini dia jadi data baru ya teman-teman, letters. Nah, tadi kita cek. Ada 5 lembar, sesuai dengan dataku ya tadi ada 5. Nah, ini udah jadi teman-teman mailing merge-nya. Oke, mungkin sekian tutorial mail merge dari aku.